Hello John Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Karena belum ada drama yang bikin penasaran ala-ala detektif, kali ini kita akan cerita singkat film dengan judul Antique Shop, mengisahkan tentang barang-barang antik yang memiliki sejarah atau kisah di setiap bendanya. Oke, langsung aja guys. Ada seorang pria datang ke toko barang antik di Thailand. Dia bernama Andy, diperankan oleh Subin. Pria Singapura yang sedang mencari barang antik di Thailand. Ia disambut dengan seorang wanita pemilik toko, sebut saja dia dengan nama Madam yang diperankan oleh Lokwa. Madam memanggil Alex, asistennya, untuk membantunya menunjukkan barang-barang antik pada Andy. Andy melihat ke arah kursi kosong yang lalu tiba-tiba kursi itu berlumuran darah, membuat Andy terkejut. Lalu Madam menghampirinya dan menceritakan kisah pertama. Madam mengatakan sudah banyak orang yang mati di kursi itu, tetapi hanya satu orang yang bertahan hidup, yaitu orang Indonesia. Kita masuk ke kisah pertama dengan judul Survive. Madam bercerita tentang seorang pria berkewarganegaraan Indonesia yang mengadu nasib di Thailand menjadi supir demi menghidupi keluarganya yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ternyata pekerjaannya membawanya masuk ke sisi gelap dari kota Bangkok. Ia bernama Wadi, diperankan oleh Rio Dewanto, menjadi supir pribadi dari seseorang yang sepertinya mengkonsumsi atau mungkin gembong narkoba. Wadi ditanya oleh tuannya, apakah mengerti apa yang mereka bicarakan tadi? Akan tetapi Wadi mengatakan jika ia tidak tahu karena tidak mengerti bahasa Thailand. Lalu tuannya menyuruh Wadi mengantarkan narkoba, akan tetapi Wadi menolaknya. Tuannya mengatakan akan mendapatkan tambahan uang jika Wadi mau melakukannya. Dengan terpaksa Wadi mengiyakan. Lalu Wadi disekap oleh dua orang yang sepertinya pemilik barang itu. Wadi disiksa dan dihajar habis-habisan oleh kedua orang itu. Salah satunya bernama Krit. Kita sebut saja dua orang ini Krit DKK, Krit dan kawan-kawan. Krit DKK terus menyiksa Wadi agar Wadi mengatakan di mana ia menyembunyikan barang haram milik mereka. Akan tetapi Wadi tetap bungkam dan mengatakan tidak mengerti apa yang mereka katakan dan apa yang mereka maksud. Tetapi dua orang penjahat ini masih kekeh jika Wadi ini yang menyembunyikan barang mereka. Selagi Wadi disiksa oleh Krit DKK, ia melihat sosok makhluk astral di atap. Dan saat Krit menghajarnya, ada sesosok hantu pria berdasi merah yang menolong Wadi. Hal ini membuat Krit berkelahi dengan temannya karena mengira temannya lah yang melakukannya. Ternyata sosok hantu berdasi merah itu merupakan seseorang yang juga bernasib sama seperti Wadi. Hanya saja mati ditembak oleh mereka di kursi itu. Karena mereka terlalu lelah, mereka pun beristirahat dan tidur sejenak. Sementara itu, Wadi melihat bongkahan kaca atau batu atau entah apalah itu, dan Wadi berusaha meraihnya dan berusaha membuka tali yang mengikat tangan dan tubuhnya. Lalu Wadi melihat ke arah Krit dan kawan-kawan yang sedang tertidur pulas diganggu oleh hantu berdasi merah itu. Krit dan kawan-kawan terbangun, dan bosnya meneleponnya dan mengatakan jika bos mereka menemukan paket yang disimpan di kamar kecil. Bos mengatakan pada Krit dan kawan-kawan jika Chai, atasan dari Wadi ini, mengatakan bahwa Wadi sudah berhenti menjadi supir. Jadi sudah dipastikan Wadi tidak tahu apa-apa tentang obat itu. Lalu Krit dan kawan-kawan tentunya tidak ingin terbongkar rahasia mereka dan berencana membunuh Wadi. Wadi yang masih terus berusaha menyayat tali agar putus menjadi panik karena Krit dan kawan-kawan menghampiri Wadi. Saat Krit ingin menembakkan pistol pada Wadi, pistol itu seperti tertahan dan mengulur waktu, memberikan kesempatan pada Wadi untuk melepaskan tali. Wadi yang berhasil melepaskan tali pengikatnya langsung menyerang Krit. Krit dan Wadi bertarung yang berakhir pada Krit yang tertembak. Sedangkan temannya yang berusaha menembak Wadi tertahan oleh hantu berdasi merah dan Wadi menembakkannya pada orang itu. Mereka berdua telah meninggal dan dendam hantu berdasi merah pun selesai. Hantu itu memperlihatkan masa lalu kehidupannya pada Wadi. Hantu itu telah memiliki istri dan istrinya telah hamil dan berusaha mencari uang tambahan untuk istrinya, akan tetapi terjebak dalam sindikat gelap yang berujung kematiannya di tangan Krit dan kawan-kawan.
Wadi hanya melihat sosok hantu merah itu tanpa mengatakan apa-apa dan kabur dari rumah tua itu. Ia pun menjadi satu-satunya yang selamat dari sindikat gelap dan maut di kursi itu. Beralih pada masa sekarang, Andi tertarik dengan gelang yang dipakai patung dengan sosok seorang kakek. Lalu Alex menghampiri Andi dan menceritakan kisah dari gelang itu, bahwa pemiliknya adalah orang Singapura, sama seperti Andi. Masuk ke kisah kedua pun dimulai dengan judul Half Second. Menceritakan pemilik gelang itu akan terus mendengar suara tolong aku jika memakainya. Andi mendengar suara tolong aku dan Madam mengatakan jika pemilik sebelumnya gelang itu orang Singapura dan masih terjebak di Thailand entah berada di mana. Beralih pada kisah pemilik gelang yang sebelumnya yang bernama Rian. Terlihat jam dinding yang menunjukkan malam pukul 11 kurang. Radio sedang memutarkan tentang pengganti kematian. Lalu ada seorang pria tertidur dan terbangun karena tetesan air dari atap. Saat terbangun ia berusaha berdiri karena sepertinya ia baru berkelahi atau telah terjadi sesuatu pada dirinya, terlihat dari wajahnya yang babak belur dan kakinya sulit untuk berdiri. Lalu ia berteriak minta dikeluarkan dari penjara pada polisi. Sementara dua polisi di sana sepertinya sedang sibuk melakukan sesuatu. Lalu ia tidak sengaja menendang sesuatu seperti sesajen atau abu yang membuatnya terkejut. Lalu di tembok penjara juga ada sayatan yang bertuliskan, "Keluarkan aku dari sini." Dan tiba-tiba dari arah belakangnya ada sosok hitam seperti wujud manusia dan terjatuh ke lantai. Ia ketakutan dan meminta keluar dari penjara. Lalu tiba-tiba ia pusing dan terlihatlah flashback. Ia sedang menyetir mobil sambil menelepon dan marah-marah, melihat dirinya terbaring, melihat para polisi membicarakan tentang pembayaran kerusakan, dan ia juga melihat hantu wanita saat ia menyetir, membuatnya terjadi kecelakaan. Rian duduk dan hanya memandang gelangnya dan sepertinya ia kesal dan membanting gelang tersebut. Akan tetapi gelang itu kembali padanya dan membuat ia takut. Lalu dengan mengejutkan ia melihat sosok pria hitam menghampirinya, membuatnya makin takut dan sosok itu tiba-tiba menghilang. Rian menghampiri tempat sosok itu berada dan tiba-tiba ia diterkam dari belakang oleh sosok itu yang membuat tubuhnya terlentang tidak bisa bergerak. Ia menoleh dan ternyata ada tubuhnya yang lain alias tubuhnya yang asli di tempat di mana polisi itu sedang berkumpul. Ternyata ia sedang diberikan CPR oleh para polisi. Ternyata polisi sedang menolong Rian karena keluar darah dari telinganya dan Rian sepertinya berhenti bernapas. Sosok Rian sedang diserang oleh hantu atau iblis dan arwah Rian pun masuk ke dalam tanah. Nyawa Rian pun tidak bisa diselamatkan. Ternyata Rian dan pacarnya sama-sama memiliki gelang tersebut. Lalu tiba-tiba Rian terbangun membuat semua polisi heran dan pacarnya meneleponnya. Polisi memberikan smartphone pada Rian, akan tetapi Rian hanya melihatnya dan mengatakan jika itu nomor yang ia tidak kenal. Rian keluar dari pos polisi dan melihat hantu wanita. Hantu wanita itu pun melihat ke arah Rian juga. Sepertinya jiwa yang ada di dalam tubuh Rian adalah jiwa orang lain. Sedangkan Rian yang asli terjebak di dalam gelang itu. Jadi si Rian hanya mengulang-ulang lagi momen waktu di dalam penjara itu. Beralih pada Andi. Andi bertanya, lalu di manakah Rian sekarang pada Madam? Madam mengatakan jika gelang itu juga mengikat jiwa. Dan sepertinya Andi lebih tertarik pada cerita dari setiap barang antik itu daripada barang antiknya sendiri. Lalu Madam menyodorkan beberapa pisau dan Andi disuruh untuk memilihnya. Dan Madam akan menceritakan kisah di balik pisau itu. Pisau itu bukan sekedar pisau biasa. Pisau itu memiliki kemarahan dan dendam dari pemilik sebelumnya. Pemilik sebelumnya adalah pria berkebangsaan Korea dan setiap kali ia membalas dendam, ia akan membeli pisau dan mengumpulkannya. Jadi sudah banyak korban yang ia sudah kumpulkan berdasarkan jumlah pisau yang dikumpulkan dan menjualnya ke toko barang antik tersebut. Madam pun menceritakan kisah di balik pisau itu. Masuk ke kisah ketiga dengan judul Happy Birthday. Seorang pria Korea yang bernama Song sedang bernarasi di depan kamera mengatakan jika besok adalah hari ulang tahunnya dan ia mengundang ketiga temannya yang telah menghancurkan hidupnya untuk mengakui apa yang mereka perbuat padanya. Lalu ia menggorok lehernya sendiri.
Lalu adegan beralih pada sebuah mobil yang sedang melaju berisikan ketiga teman Song atau ketiga orang yang telah menyiksa Song lebih tepatnya. Mereka bertiga berdialog jika mereka dulu merundung Song dan heran kenapa Song kembali ke Thailand dan mengundang mereka makan malam di hari ulang tahunnya. Di sisi lain ada Song yang memakai sarung tangan karet hitam sedang membuat masakan. Terlihat Song sangat lihai dalam memasak dan memainkan pisau. Ia membuat irisan daging tipis untuk mereka bertiga. Sebut saja mereka bertiga ini adalah Cham dan kawan-kawan. Cham ini si leader dari mereka bertiga. Sampailah mereka bertiga di lokasi tujuan. Mereka masuk dan di lantai sudah berserakan hiasan balon berwarna merah putih. Mereka melihat sekeliling dan dikejutkan dengan seorang gadis kecil berbaju hijau. Gadis itu mengantarkan mereka bertiga kepada Song. Song mengatakan kepada mereka bertiga jika ia hanya mengundang Cham dan kawan-kawan. Sementara Song menyiapkan makanan, ia menyuruh mereka bertiga untuk menunggunya di ruangan itu. Mereka bercengkrama tentang masa lalu mereka saat merundung Song, dan Cham melihat foto bingkai di meja yang menampakkan Song dan seorang gadis kecil. Dan foto itu terlihat sangat menyeramkan. Lalu tiba-tiba gadis berbaju hijau itu datang dengan membawakan minuman kepada mereka bertiga. Dan gadis berbaju hijau itu hanya terbengong menatap ke atas, membuat mereka bertiga takut. Di meja makan yang sudah ditata Song, mereka bertiga bertanya pada Song, mengapa hanya mereka bertiga saja yang diundang di hari ulang tahunnya? Akan tetapi Song tetap bungkam dan tidak mengatakan apapun. Song melanjutkan mengiris daging stik yang sudah ia panggang untuk disajikan kepada mereka bertiga. Lalu Cham berdiri dan mengayunkan pisau ke leher Song dan mengatakan ketika merundung Song merupakan hal yang menyenangkan bagi mereka bertiga. Ketika pisau ditancapkan ke meja oleh si Cham, Song menatap pisau itu dan tanpa sengaja mengiris jarinya. Mereka bertiga terkejut dan takut. Lalu gadis berbaju hijau memberikan kain lap putih pada Song untuk menyeka darahnya. Song mengatakan jika mereka ingin pergi, maka pergilah, tapi mereka harus menghabiskan makanan yang sudah disediakan oleh Song spesial untuk mereka. Lalu mereka teringat ketika merundung Song. Rambut Song dicukur menggunakan pisau hingga kulitnya pun ikut tercukur. Benar-benar sangat menyiksa Song pada saat itu. Lalu berlanjut pada mereka yang fokus menikmati daging stik buatan dari Song. Salah satu dari mereka ketakutan karena akan tindakan Song yang memotong jarinya sendiri. Akan tetapi temannya yang lain mengatakan, janganlah menjadi seorang pengecut. Salah satu di makanan mereka ada tetesan darah jatuh dari atas tanpa disadari dan memakannya. Ketika Cham kesal dengan salah satu temannya dan ingin menghajarnya, ada tetesan darah terjatuh dari tangannya. Mereka melihat ke arah atas dan terkejut. Ada tetesan darah dan merasa mual karena ternyata stik yang dimakan itu sudah bercampur dengan darah yang menetes dari atas itu. Mereka bingung di mana keberadaan Song berada. Akhirnya mereka bertiga menuju ke atas tempat darah itu menetes dan mencari Song. Cham melihat gadis hijau itu dan memanggil mengejarnya. Di lantai atas juga dipenuhi balon-balon. Lalu Cham seperti mendengar suara sesuatu. Lalu Cham dan kawan-kawan menghampiri sumber suara. Mereka berjalan dan tidak sengaja terjatuh dan mereka melihat mayat dari Song yang sepertinya habis bunuh diri yang kita lihat di awal tadi. Lalu mereka menonton video yang diputar dari televisi milik Song sebelum ia bunuh diri. Lalu mereka bingung nih, kapan Song merekam ini semua dan siapa yang baru saja mereka temui. Lalu Cham mengecek handycam dan terbaca rekaman itu terekam kemarin. Mereka semakin overthinking nih. Mereka berpikir jika yang dari tadi mereka lihat adalah arwah dari Song atau hantu Song mungkin. Lalu Cham untuk memastikan apakah Song itu benar-benar mati, ia menusukkan pisau ke kakinya si Song, ke pahanya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang lewat dan mereka bertiga pun mengejarnya. Cham ketinggalan jejak gadis itu. Cham dan kawan-kawannya berkelahi dan berdebat karena temannya akan melaporkan hal ini pada polisi.
Sedangkan Cham tidak ingin karena mereka telah makan dan makan malam bersama si Song dan kemungkinan polisi tidak akan percaya pada mereka. Salah satu temannya marah karena jika seandainya Cham tidak menusukkan pisau di kaki Song, maka sidik jarinya tidak akan ada. Mereka pun berkelahi dan jatuh di tumpukan balon-balon. Lalu temannya dan Song melihat ke arah kamar yang terkejut karena mayat Song menghilang dan ternyata melayang di atas. Mereka pun lari terbirit-birit menuju lantai bawah. Mereka berdiskusi agar Cham menghapus sidik jarinya di pisau dan sisanya menghapus barang bukti lainnya. Artinya si teman-teman yang lain menghapus barang bukti lainnya di meja makan jika ingin melaporkan pada polisi. Lalu tiba-tiba listrik pun padam. Lalu teman dari Cham yang berponi yang ternyata dia bernama T menyalakan senter dari ponselnya. Tanpa disadari ada Song di belakangnya. T berlari mencari temannya. Sementara itu Cham dan temannya yang satu lagi yang ternyata bernama Win melihat T melewati mereka berdua. T yang berjalan mencari Cham dan Win diikuti oleh Song tanpa si T sadari. Cham dan Win menuju lantai atas karena mereka berdua mengira T itu sedang mencari sekring untuk menyalakan lampu. Sambil mengambil anak panah, Cham dan T menuju lantai atas. T yang sedang berjalan menuju luar rumah tersengat karena tangan Song. T pun yang paranoid dengan hantu menjadi semakin takut karena melihat Song di belakangnya. Saat T menengok ke belakang, sosok Song sudah menghilang. Ia malah dikejutkan dengan sosok gadis hijau yang tiba-tiba menusuknya dengan pisau berkali-kali. Yang ternyata itu hanya halusinasinya saja. Yang ternyata tampak di depannya justru sosok Song. Ia pun berteriak. Cham dan Win berdebat. Win bertanya mengapa Cham membawa anak panah, untuk apa? Lalu anak panah itu tidak sengaja terlempar ke atas meja biliar. Lalu mereka mendengar suara teriakan T. Win bergegas menuju suara T berada, sedangkan Cham menuju lantai atas, sambil dipantau oleh gadis hijau. Cham ke atas untuk memastikan mayat Song masih ada di atas. Sepertinya Cham ini berpikir jika Song sedang mengerjai mereka bertiga. Beralih pada T dan Win, T sedang ketakutan dan minta maaf pada arwah Song atas perbuatannya dahulu yang tidak sengaja membakar rambut Song karena sebenarnya mereka hanya ingin membakar baju Song dan tidak sengaja mengenai rambut Song. T berada di dapur dan tanpa T sadari kompor itu menyala. Win mendengar suara T dan mengejar sumber suara itu dan ternyata itu bukan T, melainkan Song yang mengeluarkan cairan dari mulutnya berwarna putih. Win terpeleset oleh cairan putih itu dan tidak sengaja kepalanya terbentur. Ia terjatuh sambil merangkak mundur karena Song mengejarnya. Dari sisi T, terlihat pisau-pisau berserakan di lantai. T naik ke atas meja di mana kompor itu menyala. Lalu hantu Song berbicara padanya, membuat T semakin takut. T tidak sengaja melihat Song dan ia menunduk, menjatuhkan diri tepat berada di atas kompor yang panas itu. Lalu tubuh T yang ketakutan meronta-ronta karena kepanasan dan tidak sengaja menjatuhkan beberapa pisau dengan posisi mata pisaunya tuh ke atas. Dan T terjatuh dan tidak sengaja pisau itu menancap ke tubuhnya T dan T mati seketika. Beralih pada Cham yang sedang membersihkan jejak sidik jarinya pada lokasi di mana ada tubuh Song. Cham mengambil pisau yang ia tancapkan di paha Song dan seketika tubuh Song terbangun membuat Cham terkejut. Lalu ternyata itu hanya imajinasi Cham saja. Nyatanya tubuh Song masih terbaring. Cham melihat tangannya yang terdapat darah dan menghisap jempolnya seolah mencicipi darah itu dan heran. Adegan beralih pada Win yang masih saja dikejar oleh Song. Song terus mengejar Win hingga Win merangkak ketakutan. Lalu saat Win menuju tangga lantai atas, ia melihat balon-balon berjatuhan turun dari atas dan terlihat sosok Cham yang sedang menuruni anak tangga. Cham melihat sosok Song sedang berdiri dan mereka berdua saling bertatap-tatapan. Cham meninju Song berkali-kali dan seketika dan secara sekejap Song berubah menjadi Win. Lalu Cham meninju Win lagi dengan membabi buta. Cham menghajar Win habis-habisan karena di mata Cham, Win adalah Song. Cham menancapkan kedua tangan Win dengan anak panah. Win hanya bisa menangis melihat kekejaman yang dilakukan oleh si Cham.
Rasa benci dan amarah yang ada pada diri Cham membuat dia kalap dan menusukkan wajah Win bertubi-tubi dengan anak panah. Tubuh Win bersimbah darah dan terlihat Win meneteskan air mata. Win sepertinya sedih kenapa temannya melakukan ini padanya. Setelah dia melakukan hal keji itu, balon-balon merah itu jatuh dari lantai atas. Cham terkejut. Ternyata Song dan gadis hijau muncul dari bawah di balik balon-balon. Song mengatakan, asik bukan? Cham yang terkejut yang ternyata yang ia bunuh adalah temannya sendiri, Win. Song melepaskan karet silikon di lehernya kayak yang buat bohong-bohongan gitulah, luka bohong-bohongan, dilepaskan sama si Song dan mengatakan jika kematiannya itu adalah palsu. Cham hanya tercengang. Song mengatakan sekarang Cham adalah seorang pembunuh. Cham bertanya apa yang ia taruh di makanannya. Lalu Song mengatakan beberapa tumbuhan memiliki efek halusinasi. Jadi ia membiarkan halusinasi itu berjalan dengan sendirinya pada mereka bertiga. Song mengatakan jika ia memiliki suatu kelainan, ia tidak pernah merasakan sakit. Setiap mereka bertiga merundung Song, Song tidak pernah merasakan sakit itu. Lalu Song menyayat tangannya sendiri. Cham yang sangat terguncang dan terkejut itu menangis. Song mengatakan satu-satunya hal yang membuatnya sakit adalah rasa dendam. Song memberikan pisau dan mengatakan apakah Cham ingin mati di sini atau di penjara. Cham memegang pisau itu, sementara itu Song mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi. Dan Song berakting seolah ia ketakutan meminta pertolongan pada polisi atas kejadian yang ada di rumahnya. Polisi sebentar lagi datang dan Song ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Cham. Saat polisi memasuki TKP, terlihat Cham yang sudah tertusuk pisau. Dan Song merengkut gitu sambil memberikan keterangan kepada polisi. Ia berakting seolah ketakutan jika ia memang mengundang mereka di hari ulang tahunnya, akan tetapi mereka mabuk dan salah satu dari mereka menggila dan membunuh semua orang. Song hanya berusaha kabur dari pelaku dan pelakunya bunuh diri, itu kata Song pada polisi. Polisi bergegas ke atas karena menemukan mayat di lantai atas juga. Sepertinya itu adalah mayatnya si Tae. Song bangun dari duduknya dan melihat ke arah gadis hijau yang memegang balon berwarna hitam. Dan gadis itu masuk ke dalam pintu yang gelap. Jadi Mimin masih bingung nih, si baju hijau itu sebenarnya manusia atau bukan. Beralih ke masa kini di mana Andy, Madam, dan Alex berada. Madam mengatakan tidak bisa merasakan apa-apa bukan berarti tidak bisa merasakan kesakitan. Madam bertanya pada Alex, mengapa ada cangkir tambahan? Alex mengatakan jika mereka kedatangan tamu dan tamu itu sudah tiba. Ternyata yang datang adalah Song. Song duduk dan dihidangkan teh yang sangat panas dan ia meminumnya. Andy yang melihat itu langsung notice nih jika orang itu adalah pemilik pisau. Song berkata pada Andy, begitulah cara ia menciptakan barang itu menjadi antik. Lalu Alex mengatakan jika Andy lupa kalau ia harus segera ke bandara. Andy terburu-buru, akan tetapi Madam mengatakan jika Andy melupakan sesuatu. Andy mengambil gelang itu dan ingin memiliki gelang itu. Ia ingin mengembalikan orang yang terjebak di dalam gelang itu agar keluar. Andy bergegas pergi dan mengatakan pada Song, semoga kita bisa bertemu kembali, katanya. Song mengatakan jika Andy adalah orang pertama yang ingin melihat Song lagi. Andy pun pergi dari toko barang antik itu. Lalu Madam bernarasi nih pada kita si penonton, pilih salah satu dan ia akan menceritakan suatu cerita. Film pun selesai. Oke guys, jadi itu cerita tentang toko barang antik yang memiliki nilai sejarah dan cerita di dalamnya. Mimin mohon maaf jika ada pelafalan, intonasi yang kurang pas saat bercerita atau sedang bernarasi. See you di video berikutnya.